Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai sisi keistimewaannya, dari masa ke masa terus mengembangkan potensi untuk mewujudkan masyarakat DIY yang mandiri dan sejahtera. Berbagai sektor, baik sektor pendidikan, industri, kerajinan, kebudayaan dan kesenian, selalu diperhatikan pemerintah untuk menunjang masyarakat yang berbudaya, bermartabat, dan sejahtera. Sektor olahan pangan pun tak luput dari perhatian pemerintah. Dalam rangka memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan serasian promosi produk di Sentra Gudeg Wijilan. Dinas Koperasi mengadakan sarasehan terhadap produk kuliner terutama gudeg. Tujuan dari acara sarasehan ini satu terkait dengan bagaimana kita akan melihat secara langsung para pelaku UMKM terutama di kuliner, di gudeg terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Kita akan melihat progresnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan ini menjadi feedback dari kami akan melakukan terhadap treatment program kegiatan. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam rangka membantu pemasaran produk yang ada di DIY. Sarasehan promosi produk di Sentra Gudeg Wijilan, Panembahan, Keraton Yogyakarta dilaksanakan pada 24 September 2019. Sarasehan dilaksanakan di Warung Gudeg Bulis. Para peserta sarasehan adalah paguyuban Gudeg Wijilan sebanyak 15 pelaku usaha gudeg. Dan hadir pula dari Bepom, Dalam kesempatan tersebut, peserta mendengarkan sarasehan dengan narasumber dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Di Dinas Koperasi UKM ini ada beberapa kegiatan, salah satunya mungkin ini sarasehan. Tapi memang ada beberapa yang menjadi core kita dalam pembinaan baik koperasi maupun UKM untuk meningkat terhadap kapasitasnya. Untuk meningkat terhadap kapasitasnya, mestinya kita melihat terhadap permasalahan. Saya akan stressing satu aja terhadap permasalahan ini di SDM. Mungkin nanti Bapak Ibu juga saya memohon terhadap Bapak Ibu ada permasalahan apa sih dalam sisi sumber daya manusia. Mungkin keterbatasan sekarang sudah nggak ada yang bisa membantu. Dalam sarasehan tersebut, peserta mendengarkan dengan antusias tentang ulasan-ulasan usaha pengembangan usaha mikro kecil menengah. Gudeg ini menjadi brand, kalau datang ke DIY mestinya langsung gudeg kulinernya. Yang menjadi lebih penting, gudeg ini benar-benar sudah berkualitas belum? Yang akhirnya jangan sampai gudeg tinggal hanya nama saja, nggak diminati oleh para konsumen. Ternyata ada beberapa permasalahan dari sisi kualitas, kita harus ada standarisasi terhadap kualitas. Memang usaha gudeg itu awalnya memang usaha masing-masing usaha keluarga, jadi memang belum bisa itu mempunyai suatu visi misi yang jelas dan akhirnya terbentuk sebuah adanya usaha inovasi kaleng ini baru mulai memikirkan masalah keamanan pangannya, masalah sertifikasi dan lain-lain itu untuk sebuah itu apa ya, pendampingan dengan berbagai bidang termasuk di dinas-dinas terkait. Para peserta juga diberi kesempatan untuk mengutarakan permasalahan yang ada seputar perkembangan gudeg sehingga dapat diketahui dan dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama. Yang usaha rumahan jadi industri ini kan butuh sebuah jenjang yang bagus, nggak mudah lah biasanya. Makanya termasuk nanti itu ada tadi Bu Sri bilang tentang apa dapur yang punya sertifikasi dan lain-lain. Ya kalau mamanya di asosiasi. Gudeg sendiri merupakan makanan khas Yogyakarta yang telah terkenal hingga mancanegara. Pada sarasehan tersebut dibahas pula bagaimana kualitas gudeg perlu dipertahankan, bahkan dinaikkan lagi sesuai standar mutu makanan. Sarasehan promosi produk yang ditujukan kepada pelaku usaha atau koperasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produk usahanya. Tujuannya nanti ke sana, termasuk kita akan brandingkan. Jadi hal-hal yang mimpi itu tadi harus dicapai dengan tentu ada, kemarin sudah diajari
keamanan pangan ya, Ibu ya. Bagaimana mengolah gudeg itu yang baik. Jadi harus mulai dari bahan bakunya disiapkan yang baik sampai nanti proses jadi nggak bisa kita masak itu katakanlah misalnya cabenya cabai busuk atau nanti dipanaskan gitu, sudah nggak boleh lagi karena kalau cabenya busuk proses pemanasan tidak sempurna, tidak mematikan seluruh kuman gitu. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan dorongan kepada pelaku usaha dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya terkait dengan bahan baku, pemasaran, etika bisnis, sehingga UMKM dapat bersaing dengan sehat. Kita sudah memulai inovasi yang tadinya pakai besek, kendil, sudah menjadi pakai kaleng, yang sudah ada kalengnya sudah 4 ibu yang di sini di Mijilan, Ibu Widodo, Bu Lis, Bu Rini, Bu Eni, 4 gudeg yang sudah ada gudeg kalengnya. Bisa kemarin saya sudah sampai ke Moskow promosi ke sana bersama Sri Sultan gitu, sama Setelah sarasehan, acara dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat pembuatan gudeg. Para narasumber dan peserta melihat secara langsung pembuatan gudeg di beberapa tempat di wilayah Wijilan. Kampung Wijilan sendiri dikenal dengan sebutan Kampung Gudeg Wijilan atau Sentra Gudeg Wijilan. Kampung ini terletak cukup strategis di tengah kota dan masih termasuk di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta atau disebut sebagai Jeron Beteng yang menjadi tempat tinggal bagi abdi dalam. Pakai kaleng. Ada kan? Untuk kaleng depan. Dalam acara ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY serta BPOM berkunjung ke pembuatan gudeg bulis. Ibu buat kayak gini udah berapa tahun? dari tahun 98. Warung makan gudeg bulis sudah berdiri sejak 1993. Selama bertahun-tahun, pemiliknya membuat gudeg dari nangka muda yang dimasak dengan santan, bumbu rempah, dan gula Jawa. Rasa manis dengan warna kecoklatan menjadi salah satu ciri khas kuliner dari Yogyakarta ini. Beliau itu katanya sausnya. Sajian gudeg kering dengan cita rasa yang manis dan gurih ini pada umumnya terdiri dari areh, krecek, dan gudeg itu sendiri, serta disajikan bersama dengan nasi, sayur tempe yang diolah kering dan lauk yang disajikan seperti telur dan ayam kampung. Selain menyediakan gudeg besekan dan kendil, warung makan gudeg bulis juga mengemas olahan gudeg ke dalam kaleng yang dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan. Dan yang ini lebih penting, tentunya nanti kami akan juga, karena kami juga kerja sama dengan beberapa media massa, mensosialisasikan atau memblow up terhadap produk gudeg yang ada di DIY gitu. Kunjungan dilanjutkan ke tempat pembuatan gudeg Hajah Widodo dan Hajah Rini. Kedua tempat tersebut tidak jauh berbeda dengan pengolahan yang ada di gudeg bulis. Secara garis besar, irisan gudeg atau nangka muda yang sudah masuk ke dalam panci atau wajan, selanjutnya diaduk pelan-pelan hingga tercampur dengan bumbu. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 1 hari, setelahnya gudeg ditiris dan dikukus.
Kemasan gudeg kini semakin mengikuti perkembangan zaman. Di warung gudeg Hajah Widodo dan Hajah Rini juga terdapat kemasan gudeg dalam bentuk besek, kendil, maupun kaleng. Di DIY sendiri terdapat 50 pengusaha gudeg yang tergabung dalam aspek atau asosiasi pedagang gudeg. Salah satunya ialah para pengusaha gudeg Wijilan. Sebagai sarana komunikasi dan menjalin tali silaturahmi, paguyuban gudeg Wijilan yang berjumlah 15 orang pelaku usaha dalam setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin. Pelaku usaha gudeg Wijilan seringkali membuat acara sebagai ajang mempromosikan gudeg, seperti menyelenggarakan festival gudeg, membuat inovasi pengemasan gudeg, dan lainnya. Ini yang ada pomnya ini baru proses. Jadi kalau telurnya kan 2 tahun bisa, tapi batang pom lurus 1 tahun aja di sini. Telurnya 2 tahun. Di Wijilan ini ada paguyuban gudeg. Seluruh warga di Wijilan ini ada 15 anggota yang jual gudeg. Semua penduduk di Wijilan. Kita ber-15 itu kompak ya untuk setiap bulan mengadakan pertemuan, mengadakan sosial kemasyarakatan. Saat ini, sentra gudeg Wijilan telah mengemas makanan gudeg ke dalam kaleng, besek, dan kendil sehingga lebih higienis sebagai alternatif oleh-oleh bagi wisatawan. Saat ini, sentra gudeg Wijilan telah mengemas makanan gudeg ke dalam kaleng, besek, dan kendil sehingga lebih higienis sebagai alternatif oleh-oleh bagi wisatawan. UKM gudeg yang berada di Wijilan, Kota Yogyakarta ini tidak berkembang sendiri. Namun, UKM yang ada dapat berkembang dengan kerjasama, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, hanya sudah dari Bepom sudah. Akan kita lihat sebetulnya stressingnya permasalahannya apa mereka. Karena antar pelaku ini keragaannya beda-beda. Ada yang punya masalah dari sisi SDM, ya mestinya kita akan kawal dia, akan kita lakukan pembinaan dari sisi SDM-nya. Kalau permasalahan dalam sisi pembiayaan dan memang produknya memang sudah sebetulnya bisa ditingkatkan tapi nggak punya modal, mestinya kita akan arahkan dia bisa mengampu terhadap permodalan itu. Dalam kesempatan tersebut, Insinyur Sri Nurkiatsiwi, MMA selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY akan mengevaluasi ulang permasalahan-permasalahan yang disampaikan para pelaku usaha gudeg. Pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menangani permasalahan yang ada, serta memberikan solusi yang tepat demi meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.
Sarasehan ini untuk tahun 2019 di Dinas Koperasi ada 5 lokasi gitu, 5 lokasi dalam arti kita memang bagi per wilayah gitu. Dari kita lihat di kemarin sudah kita lakukan juga di Bantul, Gunung Kidul, ada di Sleman, sesuai dengan keunggulan masing-masing, dan ini kesepakatan dengan yang punya wilayah adalah kabupaten kota gitu. Kegiatan Sarasehan bagi UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diselenggarakan di wilayah Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman beberapa waktu lalu. Kali ini, kegiatan Sarasehan bagi UMKM binaan diadakan di Kota Yogyakarta dengan mengambil lokasi di Sentra Gudeg Wijilan. Sarasehan di Sentra Gudeg Wijilan bertujuan untuk memberikan semangat bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk sehingga dapat meningkatkan penjualan dan menaikkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Gudeg sebagai kuliner khas Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga mampu dikenal dan dicicipi oleh wisatawan mancanegara. Harapan kita gudeg ini semakin berjaya, gudeg yang mendunia, tidak hanya di Indonesia tapi mendunia. Kualitasnya, penyajiannya, rasanya, inovasinya semuanya mendunia, dan semua negara harus mencicipi gudeg di Wijilan ini, karena pusat gudeg di Yogyakarta sudah dicanangkan Wijilan pusatnya gudeg. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mendukung kegiatan UMKM demi mencapai penghidupan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkeadapan sesuai dengan visi misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan dengan kegiatan Sarasehan pemasaran produk di Sentra Gudeg Wijilan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan penjualan produk serta mensosialisasikan keberadaan Sentra Gudeg Wijilan ini dan memberikan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha. Ika Agustiawan, Puspadanta melaporkan.